kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sini saya telah membuat PowerPoint tentang wawasan Nusantara. Kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, yaitu Edi dan Bu Jainab, serta Bu Yayat Hayatinus. Nah, wawasan Nusantara sendiri itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, wawasan Nusantara itu sebagai geopolitik Indonesia. Selanjutnya, ini adalah pengertian wawasan Nusantara ya, yang saya bacakan tadi. Nah, sekarang itu sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Istilah geopolitik sendiri itu pertama kali diartikan oleh Frederick Russell sebagai ilmu bumi politik, political geography, yang kemudian diperluas oleh Rudolf Schleien menjadi geographical politik, disingkat geopolitik. Oke. Selanjutnya yaitu landasan wawasan Nusantara. Melanjutkan presentase yang telah dibacakan oleh teman saya, Saudara Yeti, tentang wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara, landasan ideal adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga termasuk mendasari keberadaan wawasan Nusantara. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain mensyukuri anugerah konstelasi dan posisi geografi serta isi dan potensi yang memiliki wilayah Nusantara. Selanjutnya, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar itulah merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wujudnya antara lain dalam bentuk negara kesatuan serta penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan dirgantara. Selanjutnya, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama adalah wadah, kedua adalah isi, ketiga tata laku. Yang pertama wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya, ialah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua adalah isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dan selanjutnya ketiga, tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Mungkin sampai di situ penjelasan dari saya tentang wawasan Nusantara. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Jainab. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan,
tindakan dan perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan politik. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan yang kami paparkan, kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Tamuamul Iman SPD. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.